Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran kembali melanda tempat pembuangan akhir atau TPA Mandung, Kabupaten Tabanan. Seorang supir truk tangki air tewas setelah tubuhnya terjepit as roda bagian depan di Jalan Pantai Balangan, Badung. Penggiat olahraga lari di Gianyar menggelar lari menuju Pura Besaki untuk bersembahyang. Video ini menjadi ramai di media sosial. Warga di kawasan Balai Banjar Peninjauan Desa Adat Dharmasaba mengepung seorang pria karena berperilaku aneh dan mencurigakan. Warga setempat heboh karena tiba-tiba pria ini mengamuk dan merusak pelinggi kayu di area Banjar. Bahkan dia sempat naik ke gerbang showroom mobil di dekat lokasi. Saat ditanya, pria ini mengaku mabuk karena menenggak 2 botol tuak. Namun setelah dicek tidak ada bau alkohol. Merusak dan membuat suatu pengusahaan dengan cara dia ngamuk membabi buta, tapi tidak ada mengancam keselamatan manusia. Yang diancam cuma di sana ada pelinggih. Pelinggih itu adalah pelinggih kayu. Itu sengaja dirusak oleh beliau pelaku, dan dia katanya sempat naik ke atas pintu gerbang showroom jual beli mobil bekas di sana. Waktu dia interogasi tanya, "Saya minum Pak, saya mabuk." Saya sampai pegang loh mulutnya itu, saya pegang mulutnya. Saya cium baunya, emang betul alkohol Banda. Tidak ada sama sekali bau alkohol. Dan banyak juga warga pada saat itu yang berkerumun sana mengakui, oh ini bukan orang mabuk, dia linglung. Sebaliknya warga menduga pria tersebut seorang pengedar dan sedang dicari Badan Narkotika Nasional karena sempat menyebut salam tempel, istilah yang kerap digunakan pengedar narkoba. Setelah dilakukan pengamanan oleh pihak kepolisian, orang tersebut diamankan. Sebenarnya dia itu sebelumnya sudah mengkonsumsi barang terlarang. Barang terlarang, kalau tidak salah itu jenis pil koplo, cuma kita masih menelusuri. Dan pada saat diamankan, orang tersebut di badannya kita lakukan penggeledahan, tidak terdapat satupun barang bukti yang ada indikasinya sebagai narkotika ataupun obat-obatan terlarang lain. Orang tersebut berinisial J. Kita bawa ke Polres Badung untuk penanganan lebih lanjut. Apakah memang ada indikasi dia itu terlibat jaringan narkoba dan lain sebagainya. Cuma pengakuan sementara memang dia mempergunakan barang haram tersebut di daerah lain, di tempat lain. Kini polisi sudah menangkap pelaku dan masih diperiksa kemungkinan pemakai atau bagian dari jaringan pengedar narkoba. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Usaha penyosokan gabah di Badung saat ini masih lesu karena tenaga kerja yang biasa memanen padi hingga saat ini di kampung alias belum kembali bekerja setelah Idul Fitri. Salah satu pemilik usaha penyosokan beras di Desa Lukluk Mengwi, Kabupaten Badung, Inyoman Susila mengungkapkan, kurangnya tenaga kerja menyebabkan pasokan gabah lokal dari Bali belum maksimal. Menurutnya, sebagian besar tenaga kerja berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, namun sejak mudik lebaran mereka belum kembali ke Bali. Nyoman mengaku akibat kurangnya tenaga kerja ini, volume gabah yang dipasok ke tempat penyosokan jadi ikut berkurang. Untuk saat ini, untuk panen yang dari Bali belum masuk maksimal, baru sedikit-sedikit karena tenaga panen dari Jawa belum datang karena hari raya. Itu terkendala jadinya ya Pak ya? Ya, sedikit jadinya stoknya. Ya. Rata-rata berapa Pak penyerapan per bulan atau per minggu untuk gabah Pak? Kalau dari Bali per hari paling masuknya 4 ton ya, dikit sekarang. Ya, kalau panenan Bali gitu. Kalau dari Lombok baru
bisa itu tenaga panen itu dari Jawa Kebanyakan ya. Itu didatangkan dari mana? Tambahan dari Lombok, gabah tambahan dari Lombok sekarang ya. Ini mulai kapan Pak datang dari Lomboknya Bapak ambil? Sudah sekitar sebulan Sebulan yang lalu ya. Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Susila terpaksa mendatangkan gabah dari Lombok sejak sebulan terakhir. Ia berharap tenaga panen bisa segera datang agar proses panen dapat kembali normal dan pasokan gabah lokal bisa meningkat. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. KONI Bangli hingga saat ini belum memastikan akan mengirim atlet ke ajang Pekan Olahraga Tingkat Provinsi atau Porprov Bali ke-16. KONI Bangli beralasan hingga saat ini pihaknya belum menerima anggaran dari pemerintah provinsi untuk mengikuti pesta olahraga tingkat provinsi. Menurut Sekretaris Umum KONI Bangli Ahmad Agus, pihaknya sudah mengajukan permohonan hibah untuk melaksanakan Porprov Bali ke-16 sejak tahun 2024. Dan jumlah anggaran yang diajukan masih sama seperti tahun sebelumnya, sebesar 3,2 miliar rupiah. Meski dalam situasi ketiadaan anggaran, KONI Bangli memastikan telah memiliki data prestasi masing-masing cabur sebagai acuan. Prioritas utama tetap diberikan kepada peraih medali emas pada Porprov Bali 2022. Belum berani menentukan cabur mana saja yang akan kita bawa, kemudian berapa kuotanya ini kan masih belum bisa kita sampaikan ke cabur. Karena mengingat sampai hari ini anggaran kita belum. Nah, sesuai dengan petunjuk Pak Ketua, kemarin kami berkoordinasi dengan beliau, memang anggaran itu sedang diupayakan untuk minimal sama seperti 2 tahun lalu lah. Dalam Porprov tahun lalu, Bangli yang berada di peringkat ke-8 berhasil meraih 15 medali emas, 16 perak, dan 48 perunggu. KONI Bangli berharap Pemprov Bali dan seluruh pihak dapat bekerjasama sehingga atlet Bangli bisa terus berprestasi dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus menggali potensi yang dimiliki. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Penggiat olahraga lari yang tergabung dalam komunitas bernama Lari di Gianyar kembali menggelar lari menuju pura untuk bersembayang dengan berlari dari alun-alun kota Gianyar. Komunitas ini akan mengajak peserta lari maraton dari alun-alun kota Gianyar menuju Pura Penataran Agung Besaki. Ajang tahunan sudah dirintis sejak beberapa tahun silam untuk mengajak umat bersembayang pada rangkaian karya ide petara Tedun Kabe yang puncaknya berlangsung 12 April mendatang. Katos, perintis pembentukan komunitas lari di Gianyar ini, mengaku ingin menggugah masyarakat untuk berolahraga lari yang mudah dan murah serta menyehatkan. Kami dari komunitas ini Ondangan Gianyar, kita akan rencananya mengadakan kegiatan lari dari Gianyar menuju Besaki dalam acara Maturan, namanya Maturan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk menjaga tubuh agar sehat dengan cara berolahraga. Jadi di sini kesempatan kita membuktikan diri dengan latihan-latihan yang intens dan berkelanjutan akan membuat tubuh kita menjadi lebih bugar untuk melaksanakan kegiatan lari. Jadi yang masyarakat yang mungkin mengeluh bahwa kenapa sih dari jalan ke Besaki itu berat sekali. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran bahwa kita saja yang dari Gianyar bisa berlari ke Besaki. Mengapa kita yang hanya jalan aja ke Pura masih mengeluh? Ya, semoga nanti ke depan fisik-fisik yang seperti itu bisa kita rubah biar menjadi lebih baik. Saat ini belum ada jadwal pasti berlari menuju Pura Penataran Agung Besaki ini. Namun sejumlah warga sudah mendaftar untuk ikut serta. Bahkan sejumlah pelari dari kota dan kabupaten di Bali menyatakan ikut serta pendak tangkil ke Pura Penataran Agung Besaki datang dengan berlari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Sesi foto